Halo, ketemu lagi dengan saya Nika Desutini dan kali ini saya akan membahas tentang kesenjangan masalah kesehatan secara global yang melibatkan seluruh peran aktif aktor-aktor kesehatan di dunia. Seperti yang kita ketahui, kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari fisik, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Oleh karena itu, kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap manusia di dunia. Dengan badan yang sehat, maka setiap orang dapat melakukan hal-hal yang berguna, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dewasa ini, kesehatan menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dunia. Berbagai kasus kesehatan yang terjadi di dunia menyangkut antar negara dan antar benua. Mengingat bahwa dewasa ini perpindahan atau mobilitas penduduk sangatlah tinggi, sehingga penyebaran penyakit menjadi lebih luas dan cepat antar negara. Kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan ternyata tidak membuat pandemi menjadi artefak sejarah. Seiring dengan perkembangan teknologi, penyakit-penyakit baru pun muncul, menjadi sumber ancaman bagi manusia di seluruh dunia. Salah satu yang sedang kita hadapi saat ini adalah pandemi COVID-19, yang merupakan salah satu masalah kesehatan global. Masalah kesehatan merupakan hal yang penting bagi Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Banyak penyakit atau virus yang masuk ke Indonesia dan menyerang masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, masalah kesehatan ini bukan lagi menjadi tanggung jawab satu bangsa saja, melainkan tanggung jawab seluruh negara di dunia. Kenapa demikian? Karena globalisasi sudah mengubah pola penyebaran penyakit dan permasalahan kesehatan dunia. Nah, beberapa imbas efek globalisasi terhadap kesehatan secara umum dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, teknologi transportasi yang murah menyebabkan mudahnya mobilitas antar negara. Hal inilah yang membuat pandemi menjadi lebih mudah terjadi. Yang kedua, eksploitasi alam membuat degradasi lingkungan yang berperan dalam penyebaran penyakit baru atau menurunkan tingkat imunitas manusia. Ketiga, adanya transnasional kriminal seperti misalnya narkoba berakibat pada penularan penyakit baik via penggunaan narkoba itu sendiri maupun aktivitas perdagangan seks bebas. Dan yang terakhir, terjadinya krisis ekonomi global mengakibatkan melonjaknya tingkat kemiskinan dan berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan kesehatan. Kompleksnya permasalahan kesehatan yang mempengaruhi masalah kesehatan di dunia, maka dibutuhkan penanganan kesehatan yang bersifat komprehensif dan bersifat global dengan melibatkan aktor-aktor utama untuk mengontrol penyebaran, mengurangi penyebaran, dan menyembuhkan penyakit. Nah, siapa saja aktor-aktor yang perlu terlibat dalam penanganan masalah kesehatan global? Pertama adalah negara. Sebagai unit utama dalam hubungan internasional, negara memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, salah satunya adalah pentingnya pengeluaran aturan tentang pengendalian penyakit secara global. Misalnya di Indonesia, setelah tanggal 14 Maret 2020, pemerintah Indonesia menyatakan pandemi coronavirus sebagai bencana nasional, maka keesokan harinya pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia meminta semua orang Indonesia untuk mempraktikkan menjaga jarak sosial demi memperlambat penyebaran COVID-19 di Indonesia, termasuk informasi atau aturan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Oke. Pembatasan transportasi udara, baik dalam negeri maupun luar negeri, antar pulau, antar provinsi juga dibatasi.
Nah, tujuannya adalah mencegah penyebaran pandemi. Nah, sementara itu, penyediaan fasilitas kesehatan seperti memproduksi masker, kemudian penyelenggaraan rumah sakit yang bersifat sementara dipersiapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk penanggulangan pandemi. Selain negara, lembaga internasional terutama yang bergerak di bidang kesehatan, contohnya di sini WHO, merupakan aktor utama yang paling penting dalam upaya mengatasi masalah kesehatan global. Nah, WHO merupakan aktor penggerak untuk terciptanya kesehatan global di masa pandemik. Selanjutnya perusahaan, terutama perusahaan yang mampu memproduksi obat, vaksin, dan peralatan medis, juga memiliki peran penting dalam pencapaian kesehatan global. Kebutuhan akan obat dan vaksin. Contoh pada uji coba vaksin COVID-19, Indonesia sudah terlibat di dalamnya dengan melibatkan perusahaan farmasi. Nah, keterlibatan perusahaan farmasi ini sebagai partnership melalui riset dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan farmasi dan menjamin adanya inovasi dalam pengobatan. Namun, segala upaya yang dilakukan untuk mencapai kesehatan global tentunya akan menemukan kendala, khususnya dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga di dunia. Nah, selain masalah politik, kekurangan dana merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini. Prinsip liberalisasi mengarahkan pelayanan kesehatan ke perdagangan ekonomi, di mana beberapa pihak melakukan kompetisi atau berjuang atau berlomba membuat penyediaan layanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Nah, pada akhirnya liberalisme ini justru menciptakan terjadinya kesenjangan. Kesenjangan terhadap apa? Kesenjangan kemampuan penduduk mengakses layanan kesehatan. Si miskin tidak akan mampu mengakses layanan kesehatan, walaupun berupa layanan kesehatan dasar, obat-obatan, apalagi vaksin. Nah, sebagai contoh, perdagangan obat dan vaksin dengan harga yang mahal. Namun karena sangat dibutuhkan oleh penduduk, ya tetap diburu dan dikonsumsi untuk meningkatkan dan mempertahankan status kesehatannya. Nah, akibatnya negara-negara miskin dan negara berkembang tidak mampu mengkonsumsi obat dan vaksin. Data menunjukkan bahwa 75% penduduk dunia hidup di negara berkembang atau negara miskin dan hanya mengkonsumsi 14% dari produk obat dan vaksin yang ada di dunia. Nah, lebihnya lagi, 80% pabrik produsen obat-obat dan vaksin berada di negara-negara maju. Dengan demikian, keuntungan yang muncul secara eksklusif akan mengalir ke negara-negara maju saja. Nah, selanjutnya mari kita bahas bagaimana peran Indonesia dalam membangun kesehatan global yang berkeadilan. Nah, saat menyadari bahwa kondisi rezim kesehatan global saat ini tidaklah ideal, maka pemerintah Indonesia perlu menjadi kekuatan transformatif. Indonesia perlu menjadi aktor pengusung nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimanapun kesehatan terkait dengan kelangsungan hajat hidup seseorang manusia. Nah, untuk itu masalah kesehatan tidak dapat dipertukarkan dengan nilai ekonomi atau kemampuan finansial seseorang untuk membeli obat ataupun vaksin. Terlebih secara filosofis, Indonesia memiliki mandat melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk terus menegakkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan proses transformasi menuju global health yang berkeadilan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh negara Indonesia. Yang pertama, terus memperjuangkan keterbukaan dalam berbagai hal yang menyangkut masalah kesehatan Indonesia. Indonesia perlu mempelopori kajian khusus terkait dengan kesehatan global.
dalam setiap keputusan lembaga multinasional yang diikutinya. Nah, keterbukaan akan akses informasi kesehatan, tiadanya biaya tambahan, atau tidak adanya penghalang bagi akses obat, vaksin, dan alat medis, serta perlunya bantuan hibah atau kondisi khusus bagi negara-negara miskin dan negara berkembang, merupakan 3 hal yang harus terus diperjuangkan oleh Indonesia. Nah, secara internasional, perjuangan ini tidak hanya pada lingkup WHO, namun pada semua organisasi multinasional yang Indonesia menjadi anggotanya, termasuk PBB atau organisasi lainnya. Delegatif Indonesia perlu mencermati setiap keputusan yang ada dalam perspektif global health. Indonesia harus terus berupaya untuk mencegah konsumerisme kesehatan. Dengan demikian akses pada pelayanan kesehatan akan tersedia tidak hanya untuk negara kaya, namun tersedia pula untuk negara berkembang dan miskin. Nah, selain itu, Indonesia perlu mengupayakan produksi dan distribusi obat, vaksin, dan peralatan kesehatan yang murah lainnya. Sebagaimana telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa sebagian produsen farmasi berada di negara-negara industri maju. Nah, ketimpangan ini harus mulai diseimbangkan oleh negara Indonesia. Nah, Indonesia perlu menjadi inisiator program pengupayaan sarana kesehatan yang murah. Nah, langkah-langkah yang dapat Indonesia lakukan adalah mengupayakan kerjasama antar negara ya, di dunia dengan melakukan joint research laboratory dan joint pharmacy company. Nah, sepertinya hal ini sudah dan sedang dilakukan oleh negara Indonesia sebagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19 dalam pengadaan vaksin. Nah, kesimpulannya, masalah kesehatan menjadi sangat penting karena selain berpengaruh terhadap individu, juga dapat menimbulkan pandemi yang berskala global. Mayoritas penduduk dunia yang berada di negara miskin dan berkembang tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan dasar, apalagi obat-obatan dan vaksinasi. Nah, untuk itu, pemerintah Indonesia harus terus mengadopsi politik luar negeri yang mendukung terciptanya kesehatan global yang berkeadilan. Pemerintah Indonesia setidaknya dapat melakukan 3 strategi. Yang pertama, mendorong perbaikan regulasi atau aturan-aturan dalam penanganan masalah kesehatan global. Kedua, mengupayakan pendirian perusahaan-perusahaan farmasi yang mendukung pemerintah untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan melalui kemitraan. Terus yang ketiga, menjadi pusat kajian epistemik terkait dengan kesehatan global. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik kita kali ini. Ini adalah beberapa buku referensi yang bisa digunakan sebagai acuan, juga bisa mengakses beberapa buku sumber yang lainnya atau dari jurnal yang lainnya. Pada akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikut.